رضي الله عنكم ومن مجموع كلام الحبيب الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمار السقاف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال سيدي احمد الله واشكروه أن وفقكم لمحبة الخير ومجالسة أهل الخير، كما يحكى عن الليث رضي الله عنه قال: من جلس عند العلماء ولم يقدر أن يحفظ من علمهم شيئا فله 7 كرامات: أولها ينال فضل المتعلمين، ثانيها ما دام جالسا عندهم كان محبوسا عن الذنوب، ثالثها إذا خرج من منزله طالبا العلم نزلت عليه الرحمة، رابعها إذا جلس في حلقة العلم كلما نزلت عليهم رحمة كان له منها نصيب، خامسها ما دام يستمع يكتب له كأنه في طاعة، سادسها إذا استمع ولم يفهم ضاق صدره بحرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلك سببا له إلى الوصول إلى حضرة الله، لقوله تعالى: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. سابعها يرى إعزاز المسلمين للعالم ويرى إذلالهم للجاهل فينفر قلبه عن الجهل ويميل إلى العلم. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجالسة العلماء إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Berikutnya dari kumpulan kalam Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqaf radhiyallahu an. Beliau berkata, hendaknya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan taufik untuk cinta pada kebaikan dan cinta kepada berkumpul dalam majelisnya orang-orang yang baik, yang ahli ilmu. Lalu beliau mengutip ucapan Laits. Imam Laits ini seorang mujtahid mutlak radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata Imam Laits, orang yang duduk di majelisnya ulama atau majelis ta'lim mendengarkan ilmu kemudian tidak mampu menghafal atau tidak mengerti dengan penjelasan yang ada di majelis itu, tetap dia mendapatkan kemuliaan. Ada 7 karamah, 7 kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, setidaknya dia mendapatkan keutamaannya orang-orang yang menuntut ilmu. Dan ta'allum, menuntut ilmu ini pahalanya sangat besar sekali, sehingga orang yang belajar keluar dari rumahnya untuk menuju majelis ilmu itu apabila meninggal dalam perjalanannya maka dicatat sebagai orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Yang paling sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang melewati satu jalan, berangkat dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia sama dengan berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya dimudahkan jalannya untuk menuju ke surga Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, selama dia duduk di majelis ilmu itu, dia akan terkekang dari dosa, tertahan dari dosa. Panjenengan selama duduk di sini, mulai dari ya Rabbi sholli sampai sekarang, setidaknya kita tidak dalam majelisnya orang yang sedang ghibah. Setidaknya kita tidak dalam majelisnya majelis lahu, majelis yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk
kemuliaan yang kita dapatkan. Yang ketiga, ketika orang itu berangkat dari rumahnya, keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, hadir ke majelis ilmu, maka nazalat alaihi rahmah, turun kepadanya rahmat. Karena orang di majelis ilmu ini majelis yang nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi orang yang di majelis ilmu ini paling tidak dia mendapat ketenangan hati, sakinah, kemudian diliputi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian istilahnya dikepung malaikat gitu ya. Jadi majelis ini majelis yang penuh dengan para malaikat Allah, walaupun kita tidak bisa menyaksikan, dan kita selama mengingat Allah, berzikir menyebut nama Allah, maka Allah pun akan menyebut nama kita di sisi makhluk yang lebih mulia, yaitu di sisi para malaikat. Kemudian yang keempat, karamah yang keempat yang diberikan kepada orang yang hadir di majelis ilmu, apabila dia duduk di halaqah ilmu, di majelis-majelis ilmu ini, setiap orang yang mendapat rahmat, maka orang lain yang ada di majelis itu akan dapat bagian juga. Jadi misalnya si fulan yang di sebelah sana itu yang dapat dari Allah Ta'ala rahmat, karena yang paling khusyuk di majelis, yang tidak khusyuk pun nanti ikut ketularan. Karena ada satu orang yang dapat rahmat, yang lain ikut mendapatkan. Kemudian yang kelima, selama orang itu mendengarkan, madama yastami' yuktab lahu ka'annahu fi ta'ah. Jadi panjenengan faham atau tidak faham, pokok dengarkan keterangan ilmu di majelis ilmu, selama panjenengan mendengarkan itu dicatat pahalanya oleh Allah Ta'ala seperti melakukan amal ta'at. Yang keenam, kalau dia tidak mengerti terus menjadi sumpek gitu ya, sumpek karena sedih, tidak bisa mengerti penjelasan yang disampaikan di majelis ilmu, maka orang yang sedih karena sesuatu kebaikan itu nanti akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala menyatakan, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Allah itu zat yang saya, kata Allah, selalu bersama dengan orang-orang yang hatinya merasa sedih karena saya. Jadi kalau sedih karena dunia tidak masuk. Tapi kalau sedih karena tidak bisa paham ilmu, sedih karena tidak dapat pangkatnya orang alim, sedih karena tidak dapat ibadah, maka panjenengan akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yang terakhir, setidaknya di majelis ilmu kita akan dipancing semangat kita untuk terus mencari ilmu, karena setidaknya kita akan melihat bagaimana di majelis-majelis ilmu itu orang alim dimuliakan, orang bodoh dihinakan. Nah, coba panjenengan tinggali kalau di majelis ilmu, walaupun umurnya mungkin muda, tapi karena alim duduknya di depan, dihormati orang, sandalnya ditoto, ya,
oleh wayai oleh berkat-berkati siji, gak bodoh ya. Jadi dimuliakan luar biasa. Tapi coba nek wong bodoh masih wis tuwa nekani majelis ya duduknya nanti di belakang, nek perlu lungguh pinggiri sandal gak ono wong reken. Nah, kalau orang yang alim datang, orang berdiri semua salaman. Kalau orang bodoh yang datang, orang tidak ada yang memperdulikan dia. Sehingga dia menyaksikan itu. Ngene mulyane wong alim, ngene inone wong bodoh. Dari situ akan muncul semangat kita untuk selalu mencari ilmu dan menghindari kebodohan. Nah, karena itu Nabi SAW selalu memerintahkan, kata beliau, untuk bimujalasatil ulama, duduk berkumpul dengan para ulama. Insyaallah setidaknya mudah-mudahan kita mendapat 7 kemuliaan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.